Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang kelima. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Coba dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah, itu adalah percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Dayu dan teman-temannya. Pertanyaan nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Jadi isi percakapan antara Dayu dan teman-teman tadi adalah mereka akan membersihkan tempat bermain terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Jadi membersihkan tempat dulu sebelum bermain. Lalu nomor 2, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-temannya sebelum bermain adalah membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan daun-daun yang berserakan. Jadi daun-daun yang berserakan itu dikumpulkan, dibersihkan sebelum memulai permainan atau sebelum bermain. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Kegiatan itu kenapa harus dilakukan? Supaya tempat bermain menjadi bersih dan nyaman, sehingga buat bermain pun menjadi nyaman karena tempatnya sudah bersih. Nomor 4, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Ya, sangat setuju ya, setuju dengan kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Nomor 5, dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Maka dapat diolah menjadi apa tadi sampah dedaunan yang dikumpulkan? Menjadi pupuk kompos. Itu adalah 5 pertanyaan yang sudah kita jawab sesuai dengan percakapan antara Dayu dan teman-teman. Temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Kita akan mencari makna dari kata pada tabelnya. Nomor 1, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Itu artinya apa? Coba kita cari di dalam tabel ini ya, adalah kompos. Nah, itu tadi ya, itu adalah pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Lalu nomor 2, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Jadi bagian tumbuh itu indah dan warnanya cerah ya, adalah bunga ya. Kemudian nomor 3, bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Apakah itu? Ya, itu adalah daun. Itu tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat di ranting. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Di sini ada teks, mari kita baca. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Jadi kesehatan dan keselamatan ketika bermain itu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan menjadi terganggu. Jadi perlu diperhatikan ya kesehatan dan keselamatannya. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Yaitu adalah pentingnya kesehatan dan keselamatan yang perlu diperhatikan sebelum kita bermain. Sekarang kalian amati gambar ini ya, dan informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar ini. Kira-kira Dayu dan teman-temannya sedang apa? Ya, informasinya adalah Dayu dan teman-temannya bekerja sama
membersihkan tempat bermain. Jadi bekerja sama membersihkan tempat bermain sebelum bermain bersama-sama. Jadi bekerja sama ya. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain. Nih contoh, ada hasil pengamatan mengenai menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain ya. Caranya adalah ini judulnya cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Sebelum bermain, terlebih dahulu kita harus membersihkan tempatnya. Daun-daun yang berserakan harus dikumpulkan. Ranting pohon dan juga batu kerikil harus disingkirkan karena dapat melukai kaki. Jika tempat bermain bersih, maka permainan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Yaitu cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Jadi kesehatan terjaga, kebersihan pun juga terjaga sehingga dapat bermain dengan aman dan nyaman. Bermain akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh? Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari ya, mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Contohnya seperti ini ya. Cara melakukannya, buatlah dua regu berbaris berbanjar saling berhadapan. Jadi dua regu berbanjar dan saling berhadapan. Setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan tumit kaki. Operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. Peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya, liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya. Ini adalah cara melunturkan tubuh ya, bermain dengan mengoper bola dari belakang ke depan. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Kita sekarang mencoba menulis sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama di sini adalah sikap yang harus dimiliki adalah menjaga kekompakan tim. Jadi tim itu harus kompak agar persatuan terwujud dalam bermain. Kemudian saling mendukung, satu sama lain harus saling mendukung agar tercipta persatuan. Ada lagi tidak ingin menang sendiri dan mau bekerja sama, tidak mengejek kesalahan teman, dan mengikuti aturan permainan. Ini beberapa contoh sikap yang dikembangkan agar terwujud persatuan. Ini untuk pembelajaran kelima. Sampai bertemu di pembelajaran keenam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.